Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kembali lagi kita berjumpa dalam kuliah waris online, dan sekarang adalah episode yang ke-13. Pada episode ini kita masih membahas tentang 5 ahli waris utama. Ayah sudah kita bahas bagaimana kondisi jatah warisnya, ibu juga sudah kita bahas. Nah, pada episode ke-12 ini atau ke-13 ini, mohon maaf, pada episode ke-13 ini kita akan bahas tentang kondisi waris untuk suami dan istri. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi ini adalah 5 ahli waris utama sebagaimana kita ulang-ulang dari pertemuan sebelumnya, dan 5 waris utama ini ada ayah, ibu, suami, istri, anak laki dan anak perempuan. Ayah, ibu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ahli waris utama yang ketiga, yaitu suami gitu. Ya, antum bisa duluin istri, bisa duluin suami, terserah gitu ya. Cuman kalau bahasan saya suami dulu gitu. Nah, untuk mengetahui jatah waris, jatah bagian suami ini ya mudah sekali ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengeksplisitkan suami dengan jatah fard yang sudah pasti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12. Allah mengatakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Kata Allah, bagi kalian wahai para suami mendapatkan separuh alias 1/2 dari harta yang ditinggalkan istri kalian bila istri-istri kalian itu yang meninggal itu nggak punya anak. Jadi standar punya anak atau nggak punya anak itu standar buat si almarhum ya gitu ya. Walaupun mungkin suaminya menikah dengan almarhumah dulu, dia udah bawa anak, tapi akhirnya dengan istri ini yang meninggal nggak punya anak, maka dapat 1/2. Jadi hitungannya tuh anak si almarhumah begitu, bukan si suami, karena yang meninggal kan si istri, yang mau dibagikan hartanya kan istri. Jadi kalau istrinya nggak punya anak, maka si suami dapat setengah. Fa in kana lahunna walad, tapi kalau si istri yang meninggal itu almarhumah punya anak, falakumur rubu'u, maka si suami dapat 1/4 gitu. Jadi cuman 2 kondisi suami. Jadi 1/2 kalau almarhumah nggak punya anak, 1/4 kalau almarhumah punya anak begitu. Jadi kondisinya begini, ini almarhumah begitu ya. Tentu kan kita lagi ngomongin jatah suami, berarti yang meninggalkan istrinya gitu, almarhumah gitu. Nah, ini suami kalau kondisinya begini doang, sebenarnya sih suami itu kagak peduli si almarhumah punya saudara apa enggak, almarhumah punya bapak apa enggak, punya saudara apa enggak, punya apa istilahnya sepupu atau enggak ada urusan, karena suami itu tidak tergoyahkan posisinya dengan siapapun gitu ya. Artinya kalaupun cuman berdua doang ya dia dapat setengah begitu. Nah, kalau begini aja dia dapat setengah nih suami nih, karena si almarhumah tidak punya anak. Tapi kalau almarhumah punya anak begitu ya, nah maka dia berubah jatuhnya dari 1/2 menjadi 1/4. Dan ini perlu diketahui ya, perlu ditekankan bahwa anak yang dimaksud itu anak almarhumah ya. Ini tidak berarti bahwa anak ini anak hasil berdua. Bisa saja almarhumah sudah punya anak lebih dulu sebelum nikah dengan suami yang ini gitu. Jadi yang intinya bahwa anak yang dalam hal ini adalah anak almarhum, anak si pewaris. Itu kondisi suami. Dan perlu diketahui juga bahwa suami itu tidak menghalangi siapa-siapa dalam warisan. Suami itu tidak dihalangi siapa-siapa dan tidak pernah menghalangi siapa-siapa. Itu kondisi si suami. Nah, kemudian istri bagaimana? Nah, kalau kondisi istri sama sebenarnya seperti suami, 2 kondisi saja. Dan ini sederhana sekali begitu. Apakah almarhum punya anak atau tidak punya anak begitu. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Dan mereka itu, si istri-istri kalian itu mendapat 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan in lam yakun lakum walad, kalau memang kalian tidak punya anak. Jadi kalau si almarhum nih suaminya meninggal nggak punya anak, si istri dapat 1/4. Walakum wa fa in kana lakum walad, tapi kalau kalian punya anak maka falahunna thumun, maka si almarhum atau si istri dapat 1/8.
1/4 kalau mayit nggak punya anak, 1/8 kalau mayit punya anak. Jadi kondisinya ini almarhum ya, suaminya begitu. Nah, kalau istrinya maka dapat 1/4. Dan ini nggak ada urusan apakah si istri bantu kerja atau nggak bantu kerja begitu ya. Termasuk yang tadi kondisi kalau istri meninggal suaminya nggak pernah bantu, ini nggak ada urusan. Kalau pokoknya kalau sudah meninggal hartanya pindah tangan, dan pindah tangannya harta ketika sudah meninggal tuh warisan, dan warisan tuh ketentuannya wahyu gitu. Nah, mungkin berkaitan dengan gonogini. Kalau gonogini beda lagi urusannya, dan itu akan kita bahas nanti. Dan saya sudah menulis beberapa hal berkait dengan gonogini, bahwa dia memang tidak masuk dalam struktur pembagian harta dalam syariat. Kalaupun memang ada gonogini, itu perlu peninjauan yang lebih lanjut. Makanya nanti kita akan juga bahas tentang gonogini di episode setelah yang sudah beres. Jadi ini pembagian waris, 5 waris utama beres, kemudian ahli waris sisanya selesai, baru kemudian kita bahas masalah-masalah yang mungkin terjadi di tengah masyarakat atau juga di pengadilan. Biasanya gonogini biasanya di pengadilan gitu. Nanti kan kita bahas gitu. Dari mana sisi jalur syariat bisa mengiyakan, atau dari mana nih dari sisi apa kemudian syariat tidak bisa melegalkan adanya harta gonogini, insya Allah. Nah, ini kita terus, ini almarhum nih punya istri, maka dan almarhum gak punya anak, maka istrinya 1/4. Kalau almarhum punya anak, maka istri dapat 1/8. Dan perlu ditekankan bahwa anaknya anak almarhum. Bisa jadi almarhum sudah punya anak sebelum menikah dengan istri yang saat ini kita lagi omongin nih gitu. Jadi intinya suami istri cuma punya dua kondisi, apakah almarhum punya anak atau nggak punya anak. Kalau almarhum punya anak, maka istri dapat 1/4. Kalau almarhum nggak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau almarhum nggak punya anak, almarhum punya anak, istri dapat 1/8. Suami juga sama. Kalau almarhumah punya anak, suami 1/4. Kalau almarhumah nggak punya anak, suami dapat 1/2. Dan ini juga sama, istri tidak menghalangi siapa-siapa dalam warisan. Jadi keberadaan istri ini tidak menghalangi orang-orang dan juga tidak terhalangi oleh orang-orang. Makanya ini masuk dalam kategori 5 ahli waris utama, karena dialah orang yang pasti dapat dalam warisan. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut. Masih ada 2 orang lagi, 2 pihak maksud saya, dari 5 ahli waris utama yang belum kita bahas. Insya Allah di pertemuan esok begitu ya. Nantikan episode KWO ini dalam setiap akhir pekan Anda. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.